Puji Tuhan. Salam. Selamat malam. Biarlah kiranya damai sejahtera Kristus memerintah di tengah ibadah doa penyembahan kita pada saat malam ini. Juga memerintah di hidup sidang jemaat yang ada di Malaysia, di Jakarta, dan di Bandung. Bahkan para anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang tekun mengikuti firman penggembalaan untuk ibadah doa penyembahan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kita sekaliannya. Selanjutnya, biarlah kiranya pembukaan firman dalam urapan Roh Kudus meneguhkan hati kita di malam ini. Selanjutnya membawa hidup kita rendah di kaki salib Tuhan, tersungkur di hadapan tata Tuhan, sujud menyembah Allah yang hidup. Dengan kata lain, tongkat kerajaan, tongkat kebenaran, memimpin ibadah kita sampai kepada kekekalan. Puji Tuhan. Selanjutnya, marilah kita sambut firman penggembalaan untuk ibadah doa penyembahan dari surat yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, pasal 3 ayat 19, kita masih di ayat 19. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Iya. Hai suami-suami, Ya. kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Saya baca ulang. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Di sini kita melihat nasihat firman Allah ditujukan langsung kepada suami-suami supaya setiap suami tahu untuk mengasihi istrinya dengan benar. Oleh sebab itu, nasihat yang suci ini harus diterima dengan hati yang terbuka lebar-lebar, disertai dengan kerendahan hati. Sekalipun seorang suami adalah kepala, adalah pemimpin di dalam hubungan nikah dan rumah tangganya. Amin, saudaraku. Kemudian seorang suami di dalam hal mengasihi istrinya dapat kita pelajari langsung malam ini dari surat yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus pasal yang ke-5 ayat 25 sampai 29. Agak cepat. Demikian firman Tuhan. Ya. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Ya. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Ini yang pertama. Terus. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Terus. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya. Ya, demikian juga suami harus mengasihi istrinya. Terus. Sama seperti tubuhnya sendiri. Sama seperti tubuhnya sendiri. Terus. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Ini yang kedua, 29. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya. Mengasuhnya dan merawatinya. Terus. Sama seperti Kristus terhadap jemaat. Puji Tuhan. Singkatnya, suami-suami di dalam hal mengasihi istrinya, di sini dinyatakan sebanyak 2 kali. Yang pertama pada ayat 25, hai suami kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Telah disampaikan untuk beberapa seri pada waktu-waktu yang lampau. Yang kedua pada ayat 28. Di sini dikatakan suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Seorang suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Pendeknya, siapa yang mengasihi istrinya sama dengan mengasihi dirinya sendiri. Amin. Mengapa demikian? Jawabnya ayat 31. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Bersatu dengan istrinya. Terus perhatikan selanjutnya. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Iya, keduanya menjadi satu daging. Singkatnya, antara suami dengan istrinya sudah menjadi satu daging oleh salib di Golgota. Antara suami dengan istrinya sudah menjadi satu daging oleh salib di Golgota. Sebab di sini dikatakan laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Hal ini jelas berbicara tentang salib di Golgota. Sebagaimana dengan Yesus, anak Allah.
ia telah meninggalkan segala milik kepunyaannya. Antara lain, ia telah meninggalkan bapaknya di surga, kemudian ia telah meninggalkan rumahnya di surga. Lalu ia telah meninggalkan segala kemuliaannya. Hal itu ditulis dengan jelas di dalam suratan Filipi pasal yang kedua ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Puji Tuhan, dengan satu tujuan. Supaya Kristus yang adalah kepala menyatu dengan gereja Tuhan yang adalah tubuhnya. Amin, saudaraku. Jadi kalau Yesus anak Allah meninggalkan segala kemuliaannya, saudaraku, meninggalkan bapaknya, rumahnya di surga, kemudian turun ke bumi, saudaraku, lalu menghinakan diri di atas kayu salib dengan satu tujuan, supaya Kristus yang adalah kepala menyatu dengan gereja Tuhan yang adalah tubuhnya. Puji Tuhan. Selanjutnya, saudara tulis saja, bukti seorang suami mengasihi istrinya. Kita akan baca dalam Efesus pasal 5 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Ya. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, Ya. tetapi mengasuhnya dan merawatinya. Ya. Sama seperti Kristus terhadap jemaat. Seorang suami mengasuh dan merawati istrinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Seorang suami mengasuh dan merawati istrinya sama seperti Kristus yang adalah kepala terhadap sidang jemaat yang adalah tubuhnya. Puji Tuhan. Lebih rinci kita melihat tentang mengasuh dan merawati di dalam 1 Tesalonika pasal yang kedua. 1 Tesalonika pasal yang kedua ayat yang ke-7. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Pelayanan Paulus di Tesalonika. Ya. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, Ya. sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Puji Tuhan. Di sini kita melihat Rasul Paulus berlaku ramah terhadap sidang jemaat di Tesalonika sama seperti seorang ibu terhadap anaknya. Puji Tuhan. Ibu menunjuk gembala sidang. Ibu menunjuk gembala sidang atau pemimpin sidang jemaat. Adapun tugas gembala sidang atau pemimpin sidang jemaat, strip pertama mengasuh hidup rohani sidang jemaat. Strip yang kedua, merawati hidup rohani sidang jemaat. Amin. Sejauh ini Tuhan telah mengasuh. Sejauh ini Tuhan telah mengasuh dan merawati hidup rohani kita masing-masing. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Sejauh ini Tuhan telah mengasuh dan merawati hidup rohani kita semua. Sebab Ia adalah Gembala Agung yang senantiasa memelihara kehidupan kita sebagai domba-dombanya. Strip yang kedua, sebagai Imam Besar Agung yang senantiasa melayani dan berdoa serta memperdamaikan dosa kita. Kemudian sebagai kepala gereja, Dialah pembela sekaligus penyelamat tubuhnya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Demikianlah Rasul Paulus di dalam hal mengasuh dan merawati sidang jemaat di Tesalonika. Puji Tuhan. Sekarang kita kembali untuk memperhatikan tentang mengasuh. Tentang mengasuh. Puji Tuhan. Lanjut kita langsung membaca Kisah Rasul pasal yang ke-7 ayat 21. Kisah Rasul 7 ayat 21, silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Lalu ia dibuang, Ya. tetapi putri Firaun memungutnya dan menyuruh mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Puji Tuhan. Musa diasuh oleh putri Firaun seperti anaknya sendiri. Di sini kita melihat Musa diasuh oleh putri Firaun seperti anaknya sendiri. Perlu untuk diketahui, saudara, ibu yang baik akan bertanggung jawab di dalam hal mengasuh anaknya. Sebaliknya, seorang anak berhak untuk mendapat hak asuh dari ibunya. Amin, saudaraku. Oleh sebab itu, kita patut berterima kasih setinggi-tingginya dan mengucap syukur sedalam-dalamnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Besar kasih sayang dan kasih setianya atas kita. Amin. Bukti Musa diasuh oleh putri Firaun, ayat 22. Langsung baca ayat 22.
Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, Ya. dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Puji Tuhan. Haleluya. Di sini kita melihat Musa dididik dengan segala hikmat orang Mesir. Berarti diasuh sama dengan menerima didikan langsung dari Tuhan. Diasuh sama dengan menerima didikan langsung dari Tuhan. Pendeknya, seorang anak akan mendapatkan didikan yang baik apabila ia diasuh oleh ibunya dengan baik pula. Amin. Berbahagialah seorang anak jikalau ibunya menunjukkan tanggung jawabnya di hadapan Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kita harus berbahagia karena Tuhan adalah Gembala Agung, bertanggung jawab dalam setiap kehidupan kita. Itu sebabnya lewat ibadah pelayanan dalam penggembalaan GPT Betania ini, kita diasuh langsung oleh Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. 1 Korintus pasal 11 ayat 31. 1 Korintus pasal 11 ayat 31. Puji Tuhan. Silakan baca. Demikian firman Tuhan. 1 Korintus 11 ayat 31 sampai 32. Kalau kita menguji diri kita sendiri, Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. hukuman tidak menimpa kita. Puji Tuhan. Kalau kita menguji diri sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Ayat 32. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, Sebaliknya, kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik kita dididik. Terus supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. supaya lepas dari kebinasaan sebagai hukuman kekal. Puji Tuhan. Saudaraku, seseorang tidak akan mendapatkan didikan yang baik, yakni didikan yang suci dan sempurna, jikalau ia mengenakan cara-cara menggunakan metode-metode manusia duniawi. Puji Tuhan. Sebaliknya, didikan yang baik, yakni didikan yang suci dan sempurna, datangnya hanya dari Tuhan, tidak datang dari yang lain-lain. Amin, saudaraku. Seperti yang dikatakan pada ayat 32, tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik. Puji Tuhan. Hukuman dari Tuhan itu menunjuk teguran dan hajaran yang terjadi atas seizin Tuhan. Sama dengan sengsara salib. Hukuman dari Tuhan itu menunjuk teguran dan hajaran sama dengan sengsara salib. Berarti ibadah dan pelayanan ini harus dihubungkan langsung dengan salib. Amin, saudaraku. Tujuannya supaya kita mendapat didikan dari Tuhan. Kalau ibadah kita ini, ibadah di bumi ini dihubungkan langsung dengan salib Kristus, maka kita juga mendapat didikan langsung dari Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi, didikan itu tidak boleh menggunakan cara-cara ataupun metode-metode dunia. Tetapi ibadah itu harus dihubungkan langsung dengan ibadah. Supaya kita mendapat didikan langsung dari Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik, maka diperlukanlah ketulusan dari seorang gembala sidang. Dibutuhkanlah ketulusan dan kemurnian dari seorang pemimpin sidang jemaat di tengah-tengah ibadah dan pelayanan ini. Supaya dengan demikian ibadah ini akan terhubung langsung dengan salib. Kalau seorang hamba Tuhan tidak memiliki kemurnian di hati, kalau seorang pemimpin sidang jemaat tidak memiliki ketulusan di hati, maka ibadah itu akan dihubungkan langsung dengan metode-metode, dengan cara-cara manusia duniawi. Menurut saya itu ibadah akal-akalan. Semu, kamuflase, tidak nyata, bayang-bayang. Ibadah Taurat. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Haleluya. Puji Tuhan. Kita langsung perhatikan suratan 1 Yohanes pasal 4. Ayat ini seringkali kita baca, tetapi tidak jadi soal. Kalau memang kita harus diberkati kembali,
dalam bentuk dan sisi yang lain ya. Amin. Amin. Puji Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 1, baca. Demikian firman Tuhan, Roh Allah dan Roh Antikristus. Ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, Saudara-saudara yang terkasih, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, perhatikanlah ini. Apa yang dimaksud di sini? janganlah percaya akan setiap roh, Jangan percaya akan setiap roh. Terus? tetapi ujilah roh-roh itu. Iya. Apakah mereka berasal dari Allah? Iya. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul Iya. dan pergi ke seluruh dunia. Puji Tuhan. Banyak nabi-nabi palsu. Di sini dikatakan banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul. Banyak nabi-nabi palsu bermunculan di hari-hari terakhir ini. Dan pergi memenuhi seluruh dunia. Pergi memenuhi seluruh dunia, seantero dunia ini. Oleh sebab itu, kita ini jangan mudah percaya dengan sebuah ibadah dan pelayanan yang diselenggarakan oleh seorang hamba Tuhan. Jangan lantas percaya dengan sebuah ibadah dan pelayanan yang diselenggarakan oleh hamba Tuhan, seorang hamba Tuhan, oleh seorang pemimpin sidang jemaat. Oleh sebab itu, ibadah dan pelayanan yang diselenggarakan oleh seorang hamba Tuhan perlu untuk diuji. Amin. Perlu untuk diuji. Nah, bagaimana cara untuk mengujinya? Ibadah dan pelayanan yang diselenggarakan oleh hamba Tuhan itu perlu untuk diuji. Apakah ibadah dan pelayanan itu berasal dari surga atau berasal dari bumi? Dengan menggunakan metode-metode atau cara-cara duniawi. Nah, perlu diuji. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Saya juga ingatkan para pemirsa, jujur kepada hati nurani. Jujur kepada hati nurani. Kalau melihat hamba Tuhan semacam itu, jujur kepada hati nurani. Jangan mau terkecoh. Amin, saudaraku. Ayat 2 sampai dengan ayat 5. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Ya. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Berasal dari Allah ibadahnya. Terus? Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus, tidak mengaku pribadi Yesus yang disalibkan. Terus? tidak berasal dari Allah. Ya. Roh itu adalah roh antikristus. Terus? Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Terus? Kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Terus? Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Iya. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Ayat 5. Mereka berasal dari dunia. Mereka berasal dari dunia. Terus? Sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Puji Tuhan. Cara untuk menguji roh. Cara untuk menguji roh. Strip pertama. Jikalau ibadah dan pelayanan itu dihubungkan langsung dengan salib, itu adalah roh kebenaran. Sebab sidang jemaat mendapat didikan langsung dari Tuhan. Amin. Sebaliknya, jikalau ibadah dan pelayanan itu sibuk berbicara tentang hal-hal duniawi, itu adalah roh antikristus. Maka dapat dipastikan sidang jemaat tidak mendapatkan didikan yang baik dari Tuhan. Itu metode-metode, itu cara-cara duniawi. Tidak mendapat didikan dari Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Sebab itu jangan bersungut-sungut. Jangan menggerutu. Manakala ibadah ini dihubungkan langsung dengan salib. Jangan lantas cepat-cepat tertarik dengan sebuah ibadah dan pelayanan yang diselenggarakan oleh seorang pemimpin sidang jemaat. Yang diselenggarakan oleh seorang hamba Tuhan. Manakala menggunakan metode-metode, manakala menggunakan cara-cara manusia duniawi. Itu sebabnya tadi di atas tadi saya sampaikan, sidang jemaat pertahankan hati nurani ini. Pertahankan kemurnian di hati. Jangan mudah terkecoh. Kita belajar dari apa yang Tuhan sudah nyatakan. Jangan diabaikan apa yang Tuhan sudah nyatakan malam ini. Amin. Puji Tuhan. Lebih terperinci tentang roh kebenaran dan roh antikris. Roh kebenaran dan roh antikris. Diawali dengan kalimat. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia sama dengan ibadah yang dihubungkan langsung dengan salib. Amin, saudaraku.
Inilah ibadah yang berasal dari Allah, dari sorga, yang harus kita kerjakan di atas muka bumi ini. Demikian juga kalimat berikutnya, setiap roh yang tidak mengaku Yesus sama dengan ibadah yang tidak dihubungkan dengan salib. Inilah ibadah yang berasal dari dunia, yang dikuasai oleh roh antikris. Dapat dipahami? Saya kira sangat jelas sekali. Puji Tuhan. Dan memang manusia duniawi senang melihat metode-metode atau cara-cara duniawi yang diterapkan oleh seorang pemimpin sidang jemaat di tengah ibadah dan pelayanan. Tapi kita bukanlah manusia duniawi. Kita berasal dari Allah. Kiranya hal itu nyata dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Ayat yang ke-6 baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Kami berasal dari Allah. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, Ya. ia mendengarkan kami. Terus. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Puji Tuhan. Itulah perbedaan antara ibadah yang berasal dari Allah dari surga dengan ibadah yang berasal dari antikris dari dunia. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Memang kalau ibadah dan sebuah ibadah dan pelayanan itu kan kegiatan roh. Kalau ibadah itu dijalankan dengan menggunakan akal manusia, dengan cara-cara manusiawi, dengan metode manusia duniawi, memang betul banyak sekali manusia duniawi menyukainya. Manusia duniawinya sangat menyukai metode-metode semacam itu. Tetapi kalau ibadah itu dihubungkan langsung dengan salib, sangat sedikit orang yang mau masuk dan mau menerima ibadah semacam ini. Jadi kalau saudara bisa bertahan, manakala ibadah ini dihubungkan langsung dengan salib, itu kemurahan loh saudara. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang disalib saudara, bukan Tuhan yang lepas dari salib. Maka kalau ibadah ini terhubung langsung dengan salib, itu didikan Tuhan. Itu metode dari surga, dari Allah. Supaya kita mendapatkan didikan langsung dari Tuhan. Supaya kita diasuh langsung oleh Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Contoh ibadah dari surga dari Allah. Ibrani pasal yang ke-10. Ibrani pasal 10. Ayat yang ke-22 sampai dengan ayat 24. Demikian firman Tuhan. Ya. Ketekunan. Ketekunan. Terus. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Terima kasih. Perhatikan kalimat, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Menghadap Allah itu sama dengan menghadap Allah. Kalimat ini menghimbau kita untuk mengerjakan ibadah pelayanan di hadapan Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Kalimat ini menghimbau kita secepatnya mengerjakan ibadah dan pelayanan di hadapan Allah. Amin, saudaraku. Selanjutnya ibadah yang berasal dari surga, dari Allah ditandai dengan 3 kata. Baca terus. Dan keyakinan iman yang teguh. 1. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Terus. Dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Terus. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Pengharapan terus. Dan sebab Ia yang menjanjikannya setia. Ya. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih terus dan dalam pekerjaan baik. Puji Tuhan. Haleluya. Tadi karena itu marilah kita menghadap Allah. Kalimat ini menghimbau kita untuk secepatnya mengerjakan ibadah dan pelayanan yang Tuhan percayakan ini di hadapan Allah. Amin. Selanjutnya, ibadah yang berasal dari surga dari Allah ditandai dengan 3 kata. Ditandai dengan 3 kata. 1, kata iman pada ayat 22. 2, kata pengharapan pada ayat 23. 3, kata kasih terdapat pada ayat 24. Nah, 3 kata ini jika dikaitkan dengan pengajaran tabernakel, maka 3 kata tersebut terkena dengan ruangan suci dengan 3 alat yang ada di dalamnya.
ruangan suci dengan 3 alat yang ada di dalamnya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jika dikaitkan dengan pengajaran tabernakel, maka 3 kata tersebut terkena dengan ruangan suci dengan 3 perabotan atau 3 alat yang ada di dalamnya. 1, iman, terkena meja roti sajian, terkena meja roti sajian. Puji Tuhan, terkena meja roti sajian, menunjuk ketekunan dalam ibadah pendalaman Alkitab disertai perjamuan suci. Itu menunjuk ketekunan dalam ibadah pendalaman Alkitab disertai perjamuan suci. 2, kata pengharapan, terkena pelita emas. Terkena pelita emas, puji Tuhan semua bisa melihat ya. Terkena pelita emas, menunjuk ketekunan dalam ibadah raya minggu disertai dengan kesaksian Ruh. Disertai dengan kesaksian Ruh. 3, kata kasih, terkena mesbah dupa. Terkena mesbah dupa, menunjuk ketekunan dalam ibadah doa penyembahan. Menunjuk ketekunan dalam ibadah doa penyembahan. Kesimpulannya, dengan tekun dalam 3 macam ibadah pokok, sama dengan tekun menghadap Allah Trinitas. Amin. Dengan tekun dalam 3 macam ibadah pokok, sama artinya tekun menghadap Allah Trinitas di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu Allah Trinitas, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi, puji Tuhan, ini adalah pengertian yang benar dari Allah dari surga. Puji Tuhan. Dengan tekun dalam 3 macam ibadah pokok, sama artinya tekun menghadap Allah Trinitas, itulah Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Kembali, saudara tulis saja. Iman yang kita miliki, itu merupakan pekerjaan atau pengorbanan Yesus anak Allah di atas kayu salib di Bukit Golgota. Itu pekerjaan atau pengorbanan yang dikerjakan oleh Yesus anak Allah di atas kayu salib di Bukit Golgota 2000 tahun yang lalu. Itu iman. Inilah yang disebut kebenaran iman. Pengorbanan Yesus itu kebenaran iman, kebenaran Allah untuk membenarkan kita. Itulah pengorbanan yang dikerjakan oleh Yesus anak Allah. Itu kebenaran iman ya. Amin. Kemudian pengharapan yang kita miliki itu merupakan pekerjaan dari Allah Roh El Kudus. Pengharapan itu merupakan pekerjaan dari Allah Roh El Kudus. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi saudara, kalau kita berada di tengah-tengah ibadah raya minggu, berarti sama dengan Roh Kudus sedang mempertajam, Roh Allah, Roh Kudus, Roh Tuhan yang suci sedang mempertajam kehidupan kita. Mempertajam karunia-karunia dan jabatan. Supaya kita menjadi kaki dian dengan 7 pelita yang menyala di atasnya. Puji Tuhan. Haleluya, itu pekerjaan Roh Allah. Kemudian kata kasih atau kasih yang kita miliki ini, itu merupakan tabiat dari Allah Bapa. Itu berasal dari Allah Bapa. Karena Bapa itu kasih adanya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Jadi sudah sangat jelas. Dengan tekun dalam 3 macam ibadah pokok, sama dengan tekun menghadap Allah Trinitas, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, Ya. seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Terus? Tetapi marilah kita saling menasihati, Ya. dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Puji Tuhan. Marilah kita untuk tekun dalam 3 macam ibadah pokok. Berarti ditandai dengan 2 hal. 1, saling menasihati. Marilah kita untuk tekun dalam 3 macam ibadah pokok. Menghadap Allah Trinitas atau tekun dalam 3 macam ibadah pokok. Berarti ditandai dengan 2 hal. 1, saling menasihati. Puji Tuhan. Saling menasihati. Artinya saling mengingatkan untuk supaya orang lain tekun dalam 3 macam ibadah pokok juga. Jadi masih banyak orang anak-anak Tuhan, masih banyak orang Kristen,
belum mengerti tentang 3 macam ibadah pokok. Banyak orang Kristen menghadap Allah hanya dalam bentuk ibadah raya minggu. Tidak mengerti 2 ibadah yang lain. Sebab itu, saling menasihati, artinya saling mengingatkan, supaya orang lain juga turut tekun dalam 3 macam ibadah pokok. Amin, saudaraku. Jangan lupa roh Tuhan. Jangan lupa dengan kasih Tuhan. Supaya jangan saya selalu menghimbau saudara, ya. Karena saya tidak bisa ingatkan saudara di luar ibadah ini. Puji Tuhan, di luar ibadah ini saya tidak selalu bisa ingatkan saudara. Tidak bisa saya mengikuti saudara di rumah, di tempat bekerja. Sebab itu saya ingatkan, tetap pertahankan roh Tuhan. Miliki kasih Allah. Amin. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Kemudian 2, semakin giat melakukannya. Semakin giat melakukannya. Mengapa demikian? Karena kedatangannya sudah dekat. Tidak lama lagi Tuhan datang kembali. Tidak yakin ya? Lalu marilah kita untuk tekun menghadap Allah Trinitas. Atau tekun dalam 3 macam ibadah pokok. Berarti ditandai dengan 2 hal. 1, saling menasihati. Supaya orang lain juga turut dalam 3 macam ibadah pokok. Karena masih banyak anak Tuhan orang Kristen belum mengerti soal 3 macam ibadah pokok, ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Puji Tuhan, masih banyak. Mereka hanya mengerti menghadap Allah saat ibadah raya minggu. Itu kalau memang betul setia dalam ibadah raya minggu, bahkan 3 macam ibadah pokok pun diabaikan begitu saja. Kiranya dapat dipahami dengan baik. 2, semakin giat melakukannya. Semakin giat melakukannya. Mengapa demikian? Karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi, sudah di ambang pintu. Sebab itu, sungguh-sungguhlah. Semakin giatlah melakukannya. Ayat 26. Ayat 26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, Ya. sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, Ya. maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Jika kita sengaja berbuat dosa, atau sengaja meninggalkan 3 macam ibadah pokok, sementara kita sudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, yakni tentang 3 macam ibadah pokok, konsekuensinya atau sanksinya, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Sengaja berbuat dosa, sementara kita sudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, itulah 3 macam ibadah pokok. Ingat konsekuensinya, tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Atau dengan lain kata, darah Yesus yang berkuasa itu tidak berlaku atas dia. Tidak ada pengampunan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Sebab itu jangan anggap enteng soal ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok ini. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Demikian juga anak Tuhan yang sidang jemaat, terkhusus sidang jemaat yang di Malaysia. Perhatikan 3 macam ibadah pokok. Itu ibadah yang benar dari surga dari Allah. Sidang jemaat yang di Bandung juga perhatikan 3 macam ibadah pokok. Tetap tergembala, tekun dalam 3 macam ibadah pokok, tergembala via internet ataupun online. Jangan diabaikan begitu saja. Puji Tuhan. Sebab di sini dengan jelas dikatakan, kalau kita dengan sengaja berbuat dosa, dengan kata lain, sengaja meninggalkan 3 macam ibadah pokok, sementara kita sudah memperoleh pengetahuan yang benar, terkhusus tentang ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok, darah Yesus tidak berlaku atas dia. Puji Tuhan, apalagi imam-imam. Apalagi imam-imam sudah mengerti soal kebenaran, tapi tetap mengabaikan soal 3 macam ibadah pokok. Perbuatan yang baik yang banyak itu nanti tidak akan ada artinya. Saya yakin mengatakan itu. Nah, untuk apa kita sudah berjerih lelah melayani Tuhan tapi mengabaikan 3 macam ibadah pokok? Pengorbanan tidak ada artinya. Apa buktinya? Darah Yesus, korban Kristus, tidak berlaku atas dia.
Itu loh saudaraku, supaya kita mengerti soal ibadah yang benar, ibadah yang berasal dari Allah dari surga. Itu sebabnya setiap roh itu perlu diuji. Jangan secepatnya kita percaya dengan sebuah ibadah pelayanan yang diselenggarakan oleh seorang hamba Tuhan. Perlu diuji. Apakah ibadah itu berasal dari Allah dari surga atau ibadah dari dunia, dari antikris? Sementara nabi-nabi palsu sedang memenuhi seantero dunia ini, hati-hati. Sudah bermunculan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Puji Tuhan. Ayat 27. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman, dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Puji Tuhan. Menolak 3 macam ibadah pokok, disebutlah dia pendurhaka atau pemberontak. Amin, saudaraku. Menolak 3 macam ibadah pokok, disebutlah dia pendurhaka atau pemberontak kepada Allah. Selanjutnya, pemberontak akan dilemparkan ke dalam lautan api neraka yang menghanguskan untuk selama-lamanya, binasa sampai selamanya. Itu loh saudaraku. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Setan itu penuduh, pendakwa, dan pemberontak. Puji Tuhan. Itulah malaikat. Begitu terdapat kesalahan, satu kali dia memberontak, dia berubah jadi setan. Untuk sementara disimpan di dalam gua-gua. Sampai menantikan penghukuman kekal. Puji Tuhan. Sebab itu jangan suka memberontak. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Iya. Sekali lagi, menolak 3 macam ibadah pokok disebutlah dia pendurhaka atau pemberontak. Selanjutnya, pemberontak dilemparkan ke dalam lautan api neraka yang menghanguskan, binasa untuk selama-lamanya. 28-29. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, Jika ada orang yang menolak hukum Musa terus, ia dihukum mati tanpa belas kasihan, ya. atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Ayat 29. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia, Atas pemberontak yang menolak 3 macam ibadah pokok. Terus, yang menginjak-injak anak Allah, terus, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, terus, dan yang menghina roh kasih karunia. iya. Menolak 3 macam ibadah pokok sama setara dengan 3 dosa yang lain. 1. Menginjak-injak anak Allah. Sama dengan menolak sumber iman. Amin, saudaraku, saya ulangi. Menolak 3 macam ibadah pokok setara dengan 3 macam dosa yang lain. 1. Menginjak-injak anak Allah. Sama dengan menolak sumber iman. Amin, saudaraku. Sumber iman itulah salib yang dikerjakan oleh Yesus di kayu salib. Sengsara Yesus di atas kayu salib. 2. Menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya. Sama dengan menolak Allah sumber kasih. Sama dengan menolak Allah sumber kasih. 3. Menghina roh kasih karunia. Sama dengan menolak sumber pengharapan, itulah Roh Kudus. Intinya menolak 3 macam ibadah pokok sama dengan menolak Allah Trinitas, Tuhan Yesus Kristus. Itu loh saudaraku. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Jadi jangan kita berpikir kalau menolak 3 macam ibadah pokok itu adalah dosa biasa. Tidak. Setara dengan 3 macam dosa yang lain. Ingat itu saudara. Jangan anggap enteng. Sebab itu jangan berbagi dengan kebodohan. Selagi ada kesempatan, gunakanlah kesempatan ini, karena kesempatan ini merupakan panjang sabarnya Tuhan. Manfaatkan supaya kita memperoleh keselamatan. Jangan berbagi dengan kebodohan. Seperti 5 gadis yang bodoh. Tuhan sudah menyatakan panjang sabarnya sebagai kesempatan untuk mengerjakan ibadah pelayanan di atas muka bumi ini. Tetapi justru berpoya-poya pada siang hari. Sampai akhirnya pelitanya hampir padam. Sementara mereka tidak membawa minyak sebagai persediaan.
lalu meminta sedikit minyak dari 5 gadis yang bijaksana, menjadi peminta-minta. Tetapi 5 gadis yang bijaksana ini tegas terhadap peminta-minta. Itu sebabnya bisa dilihat dari ungkapan mereka. Nanti tidak cukup untuk kamu dan untuk aku. Tegas. Dia tidak mau meninggalkan minyaknya bagaikan pohon zaitun. Hanya demi sebagai pemimpin untuk daging. Dia tidak mau. Dia tidak mau jadi pemimpin atas daging. Dia tidak mau meninggalkan minyak sekalipun ia diangkat sebagai pemimpin atas daging. Karena minyak urapan itu dapat digunakan untuk menghormati Tuhan di tengah ibadah dan pelayanan. Menghormati sesama di tengah ibadah dan pelayanan. Jangan sesekali tinggalkan 3 macam ibadah pokok. Hargai minyakmu. Puji Tuhan. Jangan berbagi dengan kebodohan. Apalagi berbagi dengan perasaan tabiat daging saudara. Siapapun dia. Kita harus lebih takut kepada Tuhan daripada setan dan manusia. Yang hanya bisa membinasakan tubuh, tetapi tidak bisa membinasakan nyawa kita. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, selanjutnya kita lihatlah ibadah yang benar, supaya betul-betul ibadah yang dihubungkan langsung dengan salib, betul-betul kita mendapat didikan yang baik, yang benar. Itulah didikan yang suci dan sempurna langsung dari Tuhan. Amin. 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 7. 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 7, baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, Ibadah disertai dengan rasa cukup. Terus memberi keuntungan besar. memberi keuntungan. Bukan kecil tapi besar. Ayat 7. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia. Ini loh rasa cukup itu. Tidak membawa apa-apa. Tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia terus. Dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Puji Tuhan. Ibadah yang disertai dengan rasa cukup memberi keuntungan besar. Pahalanya besar. Amin. Puji Tuhan, itulah ibadah yang disertai rasa cukup. Contoh ibadah yang disertai rasa cukup. Datang ke dalam dunia tidak membawa apa-apa. Dan kita pun tidak membawa apa-apa keluar dari dunia. Sama dengan telanjang, sama dengan polos. Hal ini jelas berbicara tentang penyerahan diri Yesus di kayu salib. Datang tidak bawa apa-apa, telanjang. Juga keluar dari dunia ini kembali ke Tuhan, tidak juga membawa apa-apa, berarti juga telanjang, polos. Jelas, hal ini berbicara tentang penyerahan diri Yesus di kayu salib. Inilah ibadah yang disertai dengan rasa cukup, ibadah yang dihubungkan langsung dengan salib. Semakin terbuka toh, semakin jelas bukan? Nah itu loh Tuhan Yesus baiknya. Baiknya Tuhan Yesus di situ loh saudara. Inilah ibadah yang dihubungkan langsung dengan salib. Ibadah apa? Ibadah yang disertai dengan rasa cukup. Apa ibadah yang disertai rasa cukup? Datang tidak bawa apa-apa. Kembali ke Tuhan, tinggalkan dunia juga tidak bawa apa-apa. Sama dengan telanjang, sama dengan polos. Jelas itu berbicara tentang penyerahan diri Yesus. Di atas kayu salib di Bukit Golgota. Itu penyerahan. Ibadah disertai rasa cukup adalah penyerah. Di Tuhan. Ketika Tuhan singkap ungkapkan pengertian ini, saya berucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Maka tentu saudara juga harus bersyukur. Karena diasuh oleh Tuhan. Dengan lain kata kita mendapat didikan langsung dari Tuhan. Tidak boleh ada yang sombong. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Matius 27. Sudah paham soal ibadah yang disertai rasa cukup? Sudah? Puji Tuhan. Haleluya. Itu jelas berbicara tentang penyerahan diri Yesus di atas kayu salib. Atau ibadah yang dihubungkan langsung dengan sengsara,
salib. Ini loh, supaya apa? Supaya kita dididik oleh Tuhan. Puji Tuhan. Lewat ibadah ini kita diasuh, berarti mendapat didikan langsung dari Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Tetapi orang sombong, pemberontak, tidak menghargai ibadah dan pembukaan firman, tidak akan pernah mendapat didikan dari Tuhan. Sekalipun ada di tengah-tengah pengasuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Matius 27 ayat 50. Matius 27 ayat 50. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Yesus mati. Yesus mati. Terus Yesus berseru pula dengan suara nyaring, ya, lalu menyerahkan nyawanya. Puji Tuhan. Taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib, adalah tanda penyerahan diri Yesus di kayu salib. Itu sebabnya saya katakan ibadah disertai rasa cukup. Itu berbicara tentang penyerahan diri Yesus di kayu salib. Ibadah yang dihubungkan langsung dengan sengsara salib. Itulah tanda penyerahan diri Yesus. Taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itu merupakan penyerahan diri Yesus di atas kayu salib. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Praktek penyerahan diri Yesus, praktek penyerahan diri di tengah-tengah ibadah dan pelayanan ini di hadapan Tuhan. Yohanes 19. Injil Yohanes 19 ayat 23 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Baca. Yesus disalibkan. Ya. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, Ya. mereka mengambil pakaiannya, Ya, terus lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. mengambil pakaiannya. Hello. Ibadah yang disertai rasa cukup dihubungkan langsung dengan salib, penyerahan diri Yesus di atas kayu salib. Pakaiannya diambil, saudaraku. Terus? Dan jubahnya juga mereka ambil. Betul-betul sudah polos. Sudah polos. Itu ibadah yang serta rasa cukup. Datang tidak bawa apa-apa, keluar dari dunia kembali ke Tuhan juga tidak bawa apa-apa. Sudah polos. Sudah polos, sudah telanjang. Pakaiannya juga diberikan, jubahnya juga diberikan. Itu loh ibadah yang disertai rasa cukup itu, saudara. Yang penting pikul salib saja sudah cukup, sudah. Jaminannya luar biasa di sana, saudara. Amin. Terus? Jubah itu tidak berjahit. Ya. Dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Terus? Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain. Ya. Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong. Jangan dibagi, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Terus? Demikianlah hendaknya, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Ayo kita genapi, terus? Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka. Pakaian dibagi-bagi, dibagi 4, terus? Dan mereka membuang undi atas jubahku. Tetapi jubah diperoleh lewat undian, terus? Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Puji Tuhan. Haleluya. Di atas kayu salib, Yesus menyerahkan antara lain 1 pakaiannya. Lalu dibagi menjadi 4 bagian. Artinya 4 penjuru bumi atau seantero dunia ini menerima kebenaran salib. Yang kedua, jubahnya diserahkan lewat undian. Artinya menikmati pelayanan imam besar adalah sebuah kemurahan dari Tuhan. Jubah itu tidak dibagi. Tidak dibagi menjadi 4 bagian. Tetapi jubah itu diperoleh seseorang lewat undian. Berarti kalau seseorang datang menghadap Allah di tengah ibadah dan pelayanan, menikmati pelayanan imam besar, itu kemurahan. Itu kemurahan bagaikan undi, bagaikan seseorang mendapat lotre, bagaikan seseorang mendapat undian. Kalau mendapat undian itu kemurahan. Dapat dipahami, saudaraku. Puji Tuhan. Undian jatuh ke tangan orang yang ditunjuk. Jadi bukan dibagi-bagi, itu kemurahan. Nah itu loh penyerahan diri Yesus. Sehingga nanti pakaiannya dibagi 4. 4 penjuru dunia memperoleh kebenaran salib. Itu pakaian itu kebenaran, tabiat. Kemudian
Yang kedua, jubahnya juga diserahkan lewat undian. Artinya kalau seseorang menikmati pelayanan imam besar, itu merupakan kemurahan hati Tuhan. Sebab jubah itu diperoleh lewat undian, lotre. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Inilah ibadah yang disertai rasa cukup. Ibadah yang dihubungkan langsung dengan penyerahan diri Yesus di atas kayu salib. Ibadah yang dihubungkan langsung dengan salib. Kalau Tuhan menghukum kita, kita dididik, kita mendapat didikan Tuhan. Amin. Jadi kalau ibadah ini dihubungkan langsung dengan salib, kita menerima didikan Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Itulah ibadah yang benar. Itulah ibadah yang dari sorga, dari Allah. Disertai rasa cukup. Puji Tuhan. Haleluya. Kasih Allah cukuplah itu bagi kita. Untuk apa seseorang memperoleh seisi dunia? Kalau ia harus kehilangan kasih Allah. Kalau ia harus kehilangan nyawanya. Kasih Allah cukuplah itu bagi kita. 1 Timotius 6 ayat 8. 1 Timotius 6 ayat 8. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Asal ada makanan dan pakaian. Asal ada makanan dan pakaian. Cukuplah. Cukuplah. Amin, saudaraku. Asal ada makanan. Asal ada pakaian. Cukuplah. Jadi yang jelas asal ada dua hal. Satu, makanan. Itu menunjuk firman Allah yang dibukakan dalam urapan Roh Kudus. Kemudian dua, pakaian. Itu menunjuk kasih Allah yang berkuasa untuk menutupi dosa kita. Itu jauh lebih besar daripada yang ada ini. Itulah ibadah yang disertai rasa cukup. Asal ada makanan, cukuplah. Asal ada pakaian, cukuplah. Amin, saudaraku. Makanan itu menunjuk firman yang dibukakan dalam bentuk urapan Roh Kudus. Pakaian itu menunjuk kasih Allah yang luar biasa, berkuasa untuk menutupi dosa kita. Itu yang terpenting. Lo kaya tapi tidak mengerti kebenaran dari sorga. Tidak menerima pembukaan firman dalam urapan Roh Kudus. Kaya tapi tidak memiliki kasih Allah. Tidak mau mengampuni sesama. Tidak mau mengasihi Tuhan di tengah ibadah. Apa artinya hidup? Itu sebabnya ayat 8 ini dengan tandas. Dalam suratan Rasul Paulus ke Timotius. Mengatakan asal ada makanan. Asal ada pakaian. Cukuplah. Inilah ibadah yang disertai rasa cukup. Ibadah yang dihubungkan langsung dengan sengsara salib. Itulah ibadah yang benar. Ibadah yang berasal dari sorga. Ibadah yang berasal dari Allah. Tidak usah ragu. Bersyukurlah. Kekekalan. Kekekalan. Penyerahan diri. Penyembahan. Penyembahan. Penyerahan diri. Kekekalan. Kekekalan. Puji Tuhan. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita tundukkan kepala.